Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Imawah. Saya kelas 12 CA3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang peta minda. Sebelum masuk ke tutorialnya, ada baiknya kita berkenalan dulu nih dengan peta minda. Yang pertama, kita masuk ke penemu peta minda. Penemu peta minda itu eh, Tony Buzan. Dia adalah seorang psikolog dari Inggris, ketua Yayasan Otak, pendiri klub pakar Brain Trust, dan pencipta konsep melek mental. Metode ini dikenalkan oleh Tony Buzan di tahun 70-an, yang dimana konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia terdiri dari 1 juta sel otak, dan sel otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pusat atau nukleus, dan bagian cabang yang memencar ke segala arah. Pencabangan ini membuatnya tampak seperti pohon dengan berbagai ranting di sekelilingnya. Setelah kita tahu siapa penemu peta minda, kemudian ada peta minda itu apa sih? Nah, peta minda ini lebih dikenal dengan istilah mind mapping atau mind map. Peta minda digunakan untuk memetakan pikiran atau ide yang dimiliki seseorang agar lebih mudah dipahami ketika dibaca orang lain. Nah, peta minda ini adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir, karena peta minda memudahkan seseorang untuk menyusun kerangka berpikir lewat visual. Peta minda itu dapat meningkatkan kreativitas dan kapasitas memori manusia. Peta minda juga mempermudah manusia dalam membayangkan tujuan, kebiasaan, perubahan, dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Di slide selanjutnya ada kegunaan peta minda. Kegunaan peta minda ada apa aja? Yang pertama, memberi pandangan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang lebih luas. Maksudnya, itu adalah peta minda disusun dalam bentuk bercabang-cabang, supaya kita bisa melihat pokok permasalahan tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak sudut pandang. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kreativitas. Itu karena pada saat pembuatan peta minda, otak akan menghasilkan banyak cabang sehingga banyak ide kreatif yang akan muncul. Kemudian yang ketiga itu adalah lebih mudah dilihat, dibaca, dan diingat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Kemudian di slide selanjutnya ada penggunaan peta minda. Kemudian kita next ke slide selanjutnya ada jenis-jenis peta minda. Jenis peta minda yang pertama ada flow map. Flow map itu adalah peta pikiran yang digunakan untuk membuat urutan proses. Kemudian yang kedua ada multi-flow map. Multi-flow map itu peta pikiran yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga ada bridge map. Itu adalah peta pikiran yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor koneksi antara satu konsep dan yang lainnya. Kemudian ada bubble map. Bubble map itu peta minda yang pada umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran di setiap konsepnya. Kemudian ada brace map. Itu adalah pemetaan mental yang secara fisik memeriksa objek dalam bentuk nama atau deskripsi objek. Kemudian ada tree map, adalah peta pikiran yang mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan kategori tertentu. Next, itu ada double bubble map, adalah peta pikiran yang umumnya membandingkan berbagai konsep secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada circle map, adalah peta pikiran yang umumnya menggunakan skema menyeluruh yang berisi konteks pengetahuan yang berbeda. Kemudian di slide selanjutnya ada langkah pembuatan peta minda. Langkah pembuatan peta minda yang pertama adalah buat gagasan utama dan mulailah dari bagian tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita sebelum buat peta minda harus mempunyai gagasan utama dan itu dimulainya dari tengah.
kita harus menyiapkan alat tulis terlebih dahulu dan kertas kosong. Kemudian menentukan topik yang akan dibuat mind mapping. Kemudian kita bisa membuat bagian tengah dari kertas kosong tersebut. Kemudian di kotak tengah, mungkin kotak bisa bulat, lingkaran atau sebagainya, itu diisi gagasan utama yang akan kita buat peta minda tadi. Kemudian yang kedua itu buatlah cabang. Buatlah cabang itu kayak dari apa yang kamu gagas, dari gagasan kamu tadi, apa yang cabang dari gagasan kamu tadi kita cabang-cabangkan. Tuh. Kemudian gunakan kata kunci. Nah, setelah gagasannya kita dapat, untuk merincikan dari cabangnya, kita menggunakan kata kunci. Kemudian tambahkan simbol. Agar lebih menarik, kita bisa menambahkan simbol dan ilustrasi. Ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengingat. Kemudian menggunakan pewarna kertas agar lebih menarik dan lebih cantik. Yang terakhir itu buat garis penghubung agar peta minda yang kita buat itu tidak terlalu monoton. Seperti itu. Kemudian di sini ada satu contoh peta minda tentang keragaman budaya, yang dimana gagasan utamanya itu adalah keragaman sosial budaya. Kemudian cabang-cabangnya itu seperti manfaat keragaman sosial budaya, terus pengertiannya. Nah, kemudian kata kuncinya yang ditunjuk oleh garis-garis itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tutorialnya. Yang pertama yang perlu teman-teman semua siapkan adalah aplikasi yang dimana sini saya menggunakan aplikasi Simple Mind. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Kemudian ini contoh yang saya buat. Bisa dihapus dulu. Nah, di sini di bagian kanan atas itu adalah pilihan template untuk peta mindanya atau mind mapnya. Teman-teman bisa menggunakan template yang mana saja yang teman-teman mau. Saya pilih yang yang ini. Di sini saya akan memberikan contoh tentang transportasi. Nah, transportasi itu ada transportasi darat, kemudian transportasi laut, kemudian transportasi udara. Ini adalah transportasi ini dinamakan bagian ide pokok atau gagasan. Kemudian ini adalah cabangnya. Kemudian di bagian darat kita memberikan kata kunci, yaitu ada mobil, kemudian motor, kemudian sepeda. Di laut ada kapal. Kemudian di udara itu ada pesawat dan helikopter. Nah, ini adalah contoh sederhana dalam pembuatan mind map. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.